Informasi terbaru malam ini terkait dengan pencairan pesangon pensiun 1 miliar rupiah dan kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan di tahun 2025. Prabowo baru-baru ini memanggil Erlangga dan Sri Mulyani ke istana membahas terkait anggaran. Lantas, kapan kenaikan gaji dan pesangon pensiun ini akan mulai dicairkan? Berikut kita ulas beritanya pada malam hari ini. Tadi sore, Presiden telah memanggil Sri Mulyani dan Erlangga ke Istana Negara pada Rabu 26 Maret 2025. Rapat yang dipimpin oleh Presiden ini akan membahas mengenai APBN. Nah, rencana pembentukan APBN 2026. Dan apakah kenaikan gaji dan pesangon pensiun akan segera dilakukan? Pencairan pesangon 1 miliar dan kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan akankah segera dimulai diberlakukan? Berikut kita ulas dalam video kita malam hari ini. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pemerintah berencana mengubah kebijakan uang pensiun aparatur sipil negara pada 2025. Sebagaimana tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Yang mana rencana pengubahan skema pensiun ASN ini tidak hanya termasuk dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF 2025. Di tahun 2025, pemerintah juga berencana untuk menaikkan gaji PNS ataupun pensiunan di tahun ini. Dua informasi ini sangat ditunggu-tunggu oleh PNS dan pensiunan. Sebelum kita bahas terkait dengan kenaikan gaji, kita bahas dulu terkait dengan pesangon pensiun 1 miliar rupiah. Rencana pengubahan skema pensiunan ASN termasuk PNS ini sebetulnya telah lama diagendakan oleh pemerintah. Pada 2021 misalnya, skema dana pensiunan PNS ini ingin diubah dari yang selama ini menggunakan skema PSUGO menjadi fully funded. Sebagai informasi, skema PSUGO adalah skema yang berlaku saat ini, yang mana para pensiunan mendapatkan uang pensiun setiap bulannya. Sedangkan nanti dengan skema fully funded, pensiunan direncanakan akan mendapatkan pesangon sebesar 1 miliar rupiah. Jadi tidak ada lagi pensiun bulanan, para pensiun nanti diganti dengan pesangon 1 miliar rupiah. Skema fully funded dianggap bisa membuat PNS mendapat dana pensiun hingga 1 miliar rupiah. Sebagaimana dikatakan oleh Menpan RB yang kala itu dijabat oleh Cahyo Kumolo. Sebagai informasi, kenapa pemerintah sangat gencar merubah skema pensiun menjadi fully funded atau pesangon? Salah satu hal yang paling dasar membelakangi hal tersebut adalah karena semakin tahun beban APBN untuk membayar pensiunan ini semakin berat, yang menjadi beban bagi APBN. Nah, salah satu solusinya adalah dengan memberikan pesangon, sehingga tidak lagi memberikan pensiun bulanan, yang mana kalau pensiunan bulanan ini bisa turun-temurun ya, kepada istri, ya kan? Jadi kepada ahli waris, sehingga lama habisnya. Itulah yang membuat negara terbebani untuk membayar uang pensiun, karena jumlah pensiun semakin tahun semakin banyak, kemudian para pensiunan pun akhirnya jumlahnya banyak dan beban APBN pun semakin meningkat. Pada akhir 2022, Kop Pegawai Republik Indonesia atau Korpri bahkan telah meminta pemerintah untuk segera merealisasikan skema iuran pasti atau fully funded ini. Nah, kalau kita lihat, fully funded adalah pensiun dibayar dari dana yang dikumpulkan oleh pemberi kerja dan peserta, yang selanjutnya diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayar manfaat pensiun. Sedangkan PSUGO pensiun merupakan sistem pembiayaan pensiun PNS saat ini yang didanai sepenuhnya dari APBN. Meski begitu, dalam KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran belum disebutkan skema pensiunan apa yang akan digunakan
dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi ASN. Dokumen itu hanya menyebutkan arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan dan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu perubahan skema program untuk PNS existing dan pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Baru-baru ini, Presiden Prabowo memanggil sejumlah Menteri Ekonomi ke Istana Negara. Rapat yang dipimpin oleh Presiden ini akan membahas mengenai rencana pembentukan APBN 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membenarkan bahwa rapat yang dilakukan terkait dengan rencana penyusunan APBN 2026. Nah, pertanyaannya, 2025 masih belum selesai. Sementara sekarang pemerintah mulai melakukan perencanaan untuk APBN 2026. Lantas kapan kenaikan gaji dan pesangon pensiun ini akan diberlakukan? Nah, kemudian Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan, memang saat ini sudah masuk dalam siklus pembahasan APBN 2026 di DPR RI. Maka agenda kali ini untuk memberikan laporan kepada Presiden. Dalam rangka siklus APBN 2026, ada pokok-pokok kebijakan fiskal yang mau disampaikan ke DPR. Kita hanya lapor Bapak Presiden, kata Anggito. Hanya saja, keduanya masih bungkam ketika ditanyai mengenai pelemahan rupiah yang terjadi. Dalam rapat itu juga hadir oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Sebelumnya, dalam rapat kerja Kementerian Keuangan dengan Komisi 11, dibahas mengenai kebijakan efisiensi akan dilanjutkan jika menciptakan sebuah budaya baru dari birokrasi di seluruh kementerian dan lembaga. Sri Mulyani mengungkapkan, kebijakan efisiensi itu akan menjadi landasan untuk penyusunan APBN 2025. Akan dijadikan sebagai baseline kalau ini menciptakan sebuah budaya baru untuk efisiensi dari birokrasi di seluruh KL. Sehingga tentunya nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026 juga, ucap Sri Mulyani. Ia mengatakan, dengan mekanisme pemangkasan anggaran belanja pemerintah daerah pusat pada tahun ini senilai 306,69 triliun. Maka ke depan, pola belanja pemerintah pusat akan lebih efisien dan terukur. Nah, terkait dengan kenaikan gaji dan pesangon pensiun 1 miliar ini masih menjadi misteri. Kapan akan mulai diberlakukan dan berapa persen kenaikan gaji di tahun 2025 ini?